PDIP dalam bayang-bayang ketakutan tumbang di Pilpres 2024. Kemudian juga mengatasi berbagai masalah ekonomi. Lalu di dalam bagian dari koalisi pendukung Presiden Jokowi, ada yang menggalang kekuatan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah. Maka di situ menyentuh aspek etika di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena sudah mengumumkan suatu calon presiden yang secara sadar dinyatakan itu sebagai antitesa dari kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Ketika PDIP menggagas pertemuan dengan Demokrat. Nah, yang kedua yang menjadi persoalan itu kenapa pertemuan dilakukan ketika pemilu semakin dekat kan gitu loh. Padahal jauh-jauh hari PDIP sudah menyampaikan melalui sekjennya bahwa dalam proses politik ke depan dia tidak akan pernah berkoalisi dan membangun komunikasi politik dengan yang namanya Demokrat. Ingin saya tegaskan, itu mestinya di-quote dengan benar oleh media. Kita sistemnya adalah presidential, bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung loh Bapak Presiden. Kok bilang koalisi. Tidak ada. Kalau kerjasama, yes. Kenapa? Koalisi itu kan saya ngikuti terus yang namanya pemilihan Prime Minister. Kenapa bedanya kita apa? Kita nggak punya Perdana Menteri. Itu pertanyaan yang saya kira akan ditanyakan oleh para pendukung Anies Baswedan dan yang lainnya. Rasanya terlalu naif kalau kita mengatakan bahwa tim Anies menyuruh bertemu, siapa tahu nanti AHY atau PDIP bisa mendukung Anies Baswedan. Rasanya nggak mungkin, nggak mungkin. PDIP dalam bayang-bayang ketakutan tumbang di Pilpres 2024. Keinginan Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan agar di Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon diduga muncul karena adanya rasa ketakutan yang berlebih. Salah satunya ketakutan bahwa mereka akan tumbang. Menurut pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, keinginan yang disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto itu merupakan bentuk strategi, sekaligus kekhawatiran. Ada ketakutan yang berlebih PDIP jika terdapat lebih dari dua pasangan calon yang muncul. Ada kekhawatiran bisa jadi calon dari PDIP tumbang dan mudah dikalahkan apabila ada calon alternatif yang didukung oleh rakyat. Ujarnya kepada kantor berita politik Remol Minggu 30 Mei. Saiful menilai kekuasaan PDIP akan sangat mudah direbut oleh partai politik parpol lain jika gagal mengusung capres yang sesuai kehendak rakyat. Apalagi jika kemudian partai lain menyodorkan calon yang lebih fresh dan merakyat. Jika hal tersebut terjadi, maka bukan tidak mungkin faksi-faksi yang ada di tubuh PDIP makin tidak terkendali. Misalnya apabila Ganjar tidak diajukan sebagai calon dalam Pilpres, maka bisa jika dia akan membentuk poros baru bersama parpol lainnya, kata Saiful. Sementara keinginan untuk mengkerucut bersaing Pilpres menjadi hanya dua pasangan merupakan bagian dari strategi PDIP menghindar ancaman tumbang. Sebab hanya dengan begitu maka calon yang diusung PDIP bisa menang dan calon potensi dari partai lain terbenam. Jadi akan mematikan calon-calon potensial yang secara elektoral kemungkinan keterpilihannya jauh lebih dominan daripada calon yang diusung oleh PDIP, pungkas Saiful. PDIP dalam bayang-bayang ketakutan tumbang di Pilpres 2024.
Keinginan Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan agar di Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon diduga muncul karena adanya rasa ketakutan yang berlebih. Salah satunya ketakutan bahwa mereka akan tumbang. Menurut pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, keinginan yang disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto itu merupakan bentuk strategi, sekaligus kekhawatiran. Ada ketakutan yang berlebih PDIP jika terdapat lebih dari dua pasangan calon yang muncul. Ada kekhawatiran bisa jadi calon dari PDIP tumbang dan mudah dikalahkan apabila ada calon alternatif yang didukung oleh rakyat. Ujarnya kepada kantor berita politik Remol Minggu 30 Mei. Saiful menilai kekuasaan PDIP akan sangat mudah direbut oleh partai politik parpol lain jika gagal mengusung capres yang sesuai kehendak rakyat. Apalagi jika kemudian partai lain menjodorkan calon yang lebih fresh dan merakyat. Jika hal tersebut terjadi, maka bukan tidak mungkin faksi-faksi yang ada di tubuh PDIP makin tidak terkendali. Misalnya apabila Ganjar tidak diajukan sebagai calon dalam Pilpres, maka bisa jika dia akan membentuk poros baru bersama parpol lainnya, kata Saiful. Sementara keinginan untuk mengkerucut bersaing Pilpres menjadi hanya dua pasangan merupakan bagian dari strategi PDIP menghindar ancaman tumbang. Sebab hanya dengan begitu maka calon yang diusung PDIP bisa menang dan calon potensi dari partai lain terbenam. Jadi akan mematikan calon-calon potensial yang secara elektoral kemungkinan keterpilihannya jauh lebih dominan daripada calon yang diusung oleh PDIP, pungkas Saiful. PDIP dalam bayang-bayang ketakutan tumbang di Pilpres 2024. Keinginan Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan agar di Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon diduga muncul karena adanya rasa ketakutan yang berlebih. Salah satunya ketakutan bahwa mereka akan tumbang. Menurut pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, keinginan yang disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto itu merupakan bentuk strategi, sekaligus kekhawatiran. Ada ketakutan yang berlebih PDIP jika terdapat lebih dari dua pasangan calon yang muncul. Ada kekhawatiran bisa jadi calon dari PDIP tumbang dan mudah dikalahkan apabila ada calon alternatif yang didukung oleh rakyat.